Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. Dari 30 Januari 1882 sampai 12 April 1945. Beliau satu-satunya presiden negara itu yang menjabat sebagai kepala negara selama lebih dari 2 periode, yang melanggar konstitusi Amerika, yang hanya mengizinkan presiden untuk menjabat selama 2 tahun sekaligus. Saya adalah satu-satunya perwakilan abad ke-20 dan saya memahami prinsip-prinsip dasar keunggulan Amerika. Ia juga menangani masa-masa sakit yang menyebabkannya menjadi cacat setelah dilahirkan dalam keadaan berkecukupan. Ia melihatnya di baris paling bawah reformasi. Frank dikelilingi oleh teman-teman dan tetangganya, Frank. Untuk warga negara Amerika, ia paling dikenal sebagai FDR. Saya adalah keturunan Presiden Theodore Roosevelt. Satu-satunya alasan Roosevelt terkenal adalah karena kepemimpinannya dalam membantu Amerika keluar dari era depresi. Dalam menghadapi Perang Dunia II, ia menganjurkan Amerika Serikat untuk menjadi gudang senjata demokrasi melawan Nazi dan pemerintah Jepang. Tetapi beberapa sarjana mengkritiknya serta aspirasinya, terutama kritiknya terhadap Joseph Stalin, yang dikritik karena pernyataan naifnya. Visi berikut adalah tentang organisasi internasional yang efektif dalam memerangi kelebihan penduduk melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini dia kata-kata inspirasi dari beliau yang harus kita tahu, teman-teman. Guru kami agar tidak pernah lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri, bukan kekuatan asing di atas kita. Para pemimpin tertinggi demokrasi kita bukan presiden dan senator dan anggota Kongres dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih negeri ini. Sebuah bangsa yang menghancurkan tanahnya, menghancurkan dirinya sendiri. Hutan merupakan paru-paru tanah kami, memurnikan udara dan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang kami. Tugas pemimpin negara ialah membujuk, memimpin, berkorban, serta selalu mengajari rakyat. Tugasnya yang terpenting adalah mendidik. Satu-satunya batasan realisasi kita akan hari esok adalah keraguan kita akan hari ini. Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan. Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Tak seorang pun akan mencabut rakyat Amerika dari hak untuk memilih kecuali orang-orang Amerika. Sendiri satu-satunya cara yang mereka bisa lakukan ini adalah dengan tidak memilih. Jangan takut pada segala sesuatu. Mereka bersatu dalam kebencian mereka untuk saya dan saya menyambut kebencian mereka. Bukan hanya kesehatan ekonomi masa depan kita, tetapi juga sehatnya lembaga-lembaga demokrasi kita bergantung pada tekad pemerintah kita untuk memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur. Kami selalu berpegang pada harapan, keyakinan dengan keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik di luar cakrawala. Jalan mereka akan panjang dan sulit, karena musuh kuat. Dia mungkin melemparkan kembali pasukan kita. Kesuksesan mungkin tidak datang dengan kecepatan yang terburu-buru, tetapi kita akan kembali lagi dan lagi. Biarkan saya menegaskan keyakinan teguh saya bahwa satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Ingatlah selalu bahwa kita semua, Anda dan saya khususnya, adalah keturunan dari imigran dan kaum revolusioner. Kebenaran abadi tidak akan benar atau kekal kecuali mereka memiliki makna baru untuk setiap situasi sosial baru. Nilai cinta akan selalu lebih kuat daripada nilai kebencian bangsa atau kelompok negara manapun yang menggunakan kebencian pada akhirnya akan hancur berkeping-keping oleh kebencian. Cukup masuk akal untuk menggunakan metode dan mencobanya. Jika gagal, akui saja terus terang dan coba yang lain, tetapi di atas semuanya cobalah sesuatu. Jika kita dapat menghindari diri kita sendiri dari depresi, kata itu akan diabadikan dalam hati orang-orang Amerika untuk tahun-tahun yang akan datang. Kebebasan individu yang sejati tidak dapat ada tanpa keamanan dan kemandirian ekonomi.
Orang yang lapar dan kehilangan pekerjaan adalah barang-barang kediktatoran yang dibuat. Kedamaian, seperti amal, dimulai di rumah. Kita dan semua orang lain yang percaya pada kebebasan seyakin kita lebih baik mati di atas kaki kita daripada hidup dengan berlutut. Konstitusi Amerika Serikat telah membuktikan diri sebagai kompilasi aturan-aturan pemerintahan yang paling luar biasa elastis yang pernah ditulis. Masa-masa yang tidak bahagia ini menuntut pembangunan rencana yang dibangun dari bawah ke atas dan bukan dari atas ke bawah, yang menempatkan iman mereka sekali lagi pada orang yang terlupakan di dasar piramida ekonomi. Seorang radikal adalah seorang manusia dengan kedua kakinya yang tertanam kuat di udara. Hari ini kita dihadapkan pada fakta utama bahwa jika peradaban ingin bertahan, kita harus mengembangkan ilmu hubungan manusia. Kemampuan semua orang dari semua jenis untuk hidup bersama di dunia yang sama dalam damai. Jangan pernah meremehkan pria yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika gagal, akui terus terang dan coba yang lain. Tapi di atas segalanya, cobalah sesuatu. Jika kita dapat menghindari diri kita sendiri dari depresi, kata itu akan diabadikan dalam hati orang-orang Amerika untuk tahun-tahun yang akan datang. Kebenaran ditemukan ketika pria bebas untuk mengejarnya. Ketika Anda sampai di ujung tali Anda, ikat simpul dan bertahanlah. Ketika di mana saja perdamaian telah rusak, maka kedamaian dari semua negara dimanapun itu berada dalam bahaya. Lakukan sesuatu. Jika berhasil, lakukan lebih banyak. Jika tidak, lakukan sesuatu yang lain. Satu-satunya batasan untuk realisasi kita besok adalah keraguan kita hari ini. Mari kita maju dengan iman yang kuat dan aktif. Seorang konservatif adalah seorang pria dengan dua kaki yang sangat baik yang, bagaimanapun, tidak pernah belajar berjalan ke depan. Siapapun yang berusaha membuat satu ras melawan yang lain berusaha memperbudak semua ras. Tidak ada demokrasi yang dapat bertahan lama yang tidak menerima sebagai fundamental bagi keberadaannya pengakuan atas hak-hak minoritas. Tidak ada partai politik yang memiliki hak paten eksklusif untuk kesejahteraan. Ujian kemajuan kita bukanlah apakah kita menambahkan lebih banyak kepada mereka yang memiliki banyak, apakah kita menyediakan cukup bagi mereka yang memiliki terlalu sedikit.